membagikan permenungan harian Selasa 14 November 2023. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 7 sampai 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, bacaan hari ini mengisahkan Yesus sedang mengajar para muridnya melalui perumpamaan tuan dan hamba. Perumpamaan ini, tuan dan hamba ini, bukan mau menggambarkan sikap Allah yang tidak mau menghargai pelayanan hamba-hambanya. Perumpamaan ini mau mengajak kita untuk mengambil sikap yang tepat di hadapan Allah. Dikatakan apabila seseorang hamba melakukan tugasnya dengan baik, itu bukan hal yang luar biasa, sebab seperti itulah seharusnya. Karena itu, hamba tidak mengharapkan balasan dari tuannya, sebab pelayanan itu sudah menjadi tugasnya, sudah menjadi tanggung jawabnya. Yesus berkata dalam bacaan Injil hari ini, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Saudara-saudari terkasih, Yesus mengajak kita untuk tidak terlalu cepat merasa bahwa kita akan menerima upah atas pelayanan yang kita lakukan. Seakan-akan kita sudah menjadi orang yang paling berjasa, yang patut mendapat ganjaran materi dan pujian dari sesama, bahkan dari Allah. Sikap yang haus pujian ini dapat disebut sebagai kedok pelayanan rohani, yaitu untuk mencari kesejahteraan pribadi, untuk mencari pujian dari sesama. Dia tidak mencari Allah dalam pelayanan yang ia lakukan, melainkan ia mencari kesejahteraan pribadi. Cara hidup yang demikian akan melahirkan sebuah kesombongan, dan orang tersebut lebih suka mengatur daripada bekerja. Bahkan bisa dilupakan bahwa kemuliaan Yesus justru tampak dalam pengorbanannya di kayu salib, bukan saat ia dielu-elukan menjadi raja, saat dia dipuji-puji orang. Sikap rendah hati harus ada dalam diri kita, terutama saat kita melakukan pelayanan atau pewartaan Injil. Pelayanan dengan penuh kesetiaan, bahkan pengorbanan, adalah tuntutan dasariah dari murid-murid Yesus. Sudah seharusnya kita melakukannya sebagai murid-murid Yesus dengan penuh pengorbanan. Terhadap tugas ini, saya tidak dapat memakai patokan duniawi. Saya sudah memberi sesuatu kepadamu, maka kamu juga harus memberikan sesuatu kepada saya. Kita tidak bisa menggunakan pelayanan rohani sebagai kedok untuk mencari kesejahteraan pribadi atau pujian dari sesama. Sebab
Yesuslah yang menjadi kekuatan saya mewartakan kerajaan Allah. Yesuslah kekuatan saya untuk hidup dengan baik seturut sabda Allah, bukan mengandalkan diri saya sendiri atau kekuatan saya, sebab saya pun memandang diri saya tidak berguna di hadapan Allah. Tugas itu yang saya lakukan itu berhasil karena rahmat Allah. Oleh sebab itu, saya tidak akan meminta upah kepada Allah, sebab rahmat Allah lah yang membuat saya berhasil. Saudara-saudara terkasih, pelayanan akan sungguh menjadi pelayanan yang sejati apabila kita tidak membanggakan diri sendiri di atas pelayanan itu, seakan-akan itu semua hasil kerja keras saya sendiri. Pelayanan yang sejati itu ialah untuk Allah, untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan bersama, bukan demi kepentingan diri sendiri belaka. Untuk itu, mari kita meneladani Bunda Maria. Bunda Maria mendapat kasih karunia di hadapan Allah untuk mengandung dan melahirkan penyelamat. Karunia yang demikian besar itu terucap dalam kata-kata Elisabet, "Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu." Kendati mendapat karunia besar, namun Maria tetap memandang dirinya sebagai hamba Tuhan yang mendengarkan dan melaksanakan sabdanya. Maria tetap rendah hati dan ia tetap mengikuti Yesus di jalan salib, sebab ia yakin bahwa semua rahmat besar itu adalah berasal dari Allah, bukan karena kekuatan atau kekudusan hidupnya. Maka saudara-saudari terkasih, marilah kita melihat rahmat Allah dalam kehidupan, dalam pelayanan kita di tengah-tengah keluarga, gereja, atau masyarakat. Kita harus sadar bahwa kita adalah sarana Allah untuk menyampaikan berkat-Nya bagi semua orang.